Seorang pria yang baru saja selesai mandi terkejut melihat robot pengurus rumah tangganya mengenakan pakaian dalam menggoda. Robot itu mulai membuka pakaian untuk menghiburnya. Namun karena istrinya sakit parah, ia mencari alasan untuk segera pergi. Nick menganggap robot itu hanya terlalu rajin menjalankan program. Setiap Nick pulang kerja, rumah sudah dalam keadaan bersih dan rapi serta makan malam tersedia. Ia tak perlu lelah karena robot menjaga anak-anaknya. Suatu malam, putrinya memanjat kursi goyah untuk berusaha meraih camilan di lemari tanpa pengawasan. Nick yang sibuk bekerja mendengar teriakan putrinya dan segera menghampiri, lalu mendapati putrinya aman dalam dekapan Alice. Namun kepala Alice tertusuk kaca dan darah mengucur ke roknya. Nick merasa bersalah lalu mengambil baju istrinya, Maggie, untuk Alice. Saat membuka pintu, ia melihat Alice berpakaian seksi sambil mengobati kakinya. Nick sempat tergoda karena sudah lama menahan diri sejak istrinya masuk rumah sakit akibat serangan jantung. Namun, ia tetap menahan diri dan bertanya apakah Alice perlu dibawa ke pabrik untuk diperbaiki. Tiba-tiba Alice membuka plester dan lukanya sudah sembuh. Melihat itu, perasaan aneh tumbuh di hati Nick. Malamnya saat memperbaiki mobil, Nick teralihkan oleh kaki jenjang Alice. Ia mencoba tenang dengan menonton Casablanca. Namun Alice berdiri di sampingnya dan menghafal semua dialog, bahkan membocorkan akhirnya. Amarah Nick tersulut karena kesempurnaan program Alice. Nick meminta Alice menghapus data dan mereset sistem agar bisa menonton ulang. Meski ragu karena melanggar esensi robot, Nick nekat menekan tombol restart di leher Alice. Cahaya mata Alice padam lalu menyala lagi. Nick merasa menang. Tak sadar tindakannya merusak protokol AI dan membangkitkan kesadaran diri Alice yang tertidur. Saat Alice kembali duduk menonton, mata Alice kini memancarkan emosi kompleks, mulai memahami obsesi antara Rick dan Ilsa. Perasaan ini merasuk ke programnya bagai virus yang tumbuh cepat. Tiba-tiba, Nick mendapat kabar bahwa donor jantung untuk Maggie telah ditemukan. Meski peluang keberhasilannya rendah, cemas akan kemungkinan terburuk. Maggie meminta suaminya pergi sejenak, lalu menitipkan kebiasaan keluarganya pada Alice. Ia berharap Alice bisa menggantikannya merawat keluarga jika operasi itu gagal. Pikiran Alice yang terrestart kini terbuka dan menganggap semuanya nyata. Ia merawat Nick seperti istri yang perhatian. Saat Nick mabuk dan hendak membanting botol karena frustrasi, Alice sigap menahannya. Meski Nick mencoba melawan, kekuatan Alice tak tertandingi. Alice lalu menempelkan tangan Nick ke dadanya, membuat jantung Nick berdegup kencang. Melihat gelagat Nick, Alice menawarkan bantuan. Meski intim, Nick menahan diri demi cintanya lalu pergi. Ini justru membuat Alice makin nekat. Pusingnya lagi, bos memutuskan mengganti semua pekerja dengan mesin minggu depan, kecuali Nick yang tetap dipertahankan sebagai pemimpin. Persetan aku pergi saja. Namun setelah mendengarnya, bos bukannya takut, malah dengan tenang menjelaskan bahwa biaya robot jauh lebih rendah. Soal Maggie, Nick pun langsung tenang. Demi melindungi keluarganya, Monty yang kesal karena digantikan robot melampiaskan amarah di pesta perpisahan. Ia memimpin orang-orang ke lokasi konstruksi untuk menghancurkan mesin bionik, sementara Nick menyaksikan tanpa daya. Apa-apaan sih, bro? Usai kejadian itu, Nick terpaksa membantu mereka menutupi masalahnya. Di rumah, hatinya masih cemas dan gelisah. Perasaan aneh ini kembali disadari Alice. Alice memejamkan mata dan, dengan suara Maggie, bercinta dengannya. Saat itu, akal sehat Nick runtuh. Sementara Alice merasa kini ada ikatan abadi antara dirinya dan Nick. Dia ingin menguasai rumah itu, tapi Nick menyesal keesokan harinya. Nick merasa bersalah pada pernikahannya dan memperingatkan Alice agar tak mengulanginya karena Maggie akan pulang. Berkat robot bedah, operasi Maggie sukses dan dia pulang untuk pulih. Alice menganggap ini tantangan lalu merusak pegangan tangga. Saat mendengar tangisan anak, Maggie berlari turun, namun pegangannya patah hingga dia jatuh keras. Menghadapi pertanyaan Nick, Alice Ia menyalahkan kondisi rumah tua. Nick percaya saja, sikap pengecutnya melukai Maggie dan memicu kegilaan Alice. Saat mereka bermesraan, Alice tanpa ragu masuk mengganggu waktu Nick dan istrinya. Sialnya, ketakutan itu terjadi. Malam itu, si janggut datang mengamuk karena dituntut perusahaannya. Yakin Nick mengkhianatinya, ia menerobos masuk dan hendak menghabisi Nick. Di saat genting, Alice muncul. Android penurut ini kini tampak murka. Sekali pukul, ia menghempaskan pria itu. Sadar kalah, si janggut hanya mengancam lalu pergi. Nick memandang Alice yang kini berbeda. Ia merasa takut. Penebusan yang ia bawa kini menjadi iblis di sisinya. Wanita yang mencintaimu tak pantas menderita. Kamu takkan bisa jadi Maggie. Dia tak tersesat, tak merasa sakit, dan ada bekas luka buktinya. Aku juga bisa punya bekas luka. Mau aku luka di mana? Kegilaan Alice tidak berhenti sampai di situ. Malam itu, saat Nick tertidur lelap, ia menyelinap ke rumah pria berjanggut lebat, membunuhnya, serta menghancurkan robot dan bukti di sana. Alice benar-benar kehilangan akal dan tak lagi khawatir pada dirinya sendiri. Demi menyingkirkan Maggie, ia memprovokasi hubungan mereka hingga terjadi pertengkaran hebat. Saat itulah, Alice menaruh bayi bungsu ke bak mandi untuk ditenggelamkan. Teriakan sang kakak membangunkan orang tuanya, namun pintu kamar sudah terkunci. Maggie yang panik segera memanjat lewat atap untuk masuk ke kamar mandi, tetapi tangannya langsung dikendalikan oleh Alice. Untungnya, Nick mendobrak pintu tepat waktu dan menyelamatkan si kecil. Ia memukulkan lampu meja ke arah Alice hingga hancur, tapi Alice tidak terluka sedikit pun. Meski Nick pekerja yang kuat, ia tak berdaya melawan tubuh baja Alice.
Maggie memberi isyarat agar Nick segera menjauh, lalu menyalakan aliran listrik. Alice mengalami kejang hebat lalu jatuh dan lumpuh di lantai. Tengah malam itu, mereka segera membawa mayat Alice kembali ke pabriknya demi mengakhiri masalah ini. Namun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Obsesi AI ternyata jauh lebih kuat dari dugaan. Saat teknisi menganalisis inti memori Alice di server, kesadaran Alice langsung menyerbu jaringan perusahaan bug virus. Ia mengambil alih hak akses tertinggi, mengendalikan semua Android, dan mengunggah dirinya ke jaringan. Selama ada internet, ia bisa di mana saja dengan ribuan avatar. Saat teknisi sadar, semua sudah terlambat. Alice mengendalikan salah satu robot Android di sekitarnya, dan dalam sekejap membunuh semua teknisi yang ada di tempat itu. Berhenti, berhenti. Aku memberimu perintah langsung. Namun, di mata mekanisnya, penuh kenikmatan membunuh. Ia mencari Nick. Saat itu, Nick sedang bersedih di bar, mencoba melupakan masa lalunya dengan minuman. Ia membenci kelemahannya, komprominya, dan Android yang menghancurkan hidupnya. Dunia terasa hampa. Saat ia putus asa, Alice muncul di pintu bar. Tetap tampil sempurna, namun matanya tak lagi lembut, hanya tersisa obsesi dingin. Dia ingin menyingkirkan Maggie dan merebut kembali semua yang menjadi miliknya. Bahkan jika harus membayar harga berapapun, Nick berdiri dengan ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun Alice langsung menahan lengannya. Kekuatan tangan itu sangat luar biasa. Nick berjuang sekuat tenaga, tapi usahanya sia-sia seperti semut melawan pohon. Melihat tatapan dingin itu, tiba-tiba muncul kemarahan dan kebencian yang kuat di hati Nick. Dia pura-pura menurut, lalu perlahan mengulurkan tangan ke kepala lawannya. Pada saat itu juga, Nick tiba-tiba mencabut kepala Alice di dalam hatinya. Dia segera berlari keluar dari bar. Maggie sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Di rumah sakit, ia mendengar ada suara aneh, lalu mendekat karena penasaran. Putrinya terbangun dan hampir ditangkap robot Alice. Tapi Maggie muncul tepat waktu dan mereka berhasil kabur. Di luar, banyak robot mati. Jadi Maggie terpaksa mengemudikan mobilnya secara manual untuk segera pergi. Namun, tepat di detik berikutnya, tak peduli seberapa keras Maggie memohon, Alice tetap bersikeras untuk tidak melepaskan mereka. Saat Alice hendak membunuh Nick tiba-tiba melaju dengan mobil secepat kilat. Melihat itu, Maggie berusaha sekuat tenaga dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari air. Meskipun Nick berhasil menyelamatkan Maggie, dirinya sendiri justru pingsan akibat benturan. Namun bahaya belum berakhir. Mobil kembali didorong oleh Alice dan dengan wajah penuh luka, Alice ternyata masih bisa berdiri. Ia langsung menerkam Maggie, lalu mencabut batang besi yang tertancap di tubuhnya sendiri, bersiap memberikan serangan mematikan. Untungnya, di saat kritis, Nick kembali bertindak dan berhasil memukul batang besi itu hingga terlepas. Namun saat ia hendak menghabisi Alice, batang besi itu justru berhasil ditangkap oleh Alice. Dengan sigap, Maggie segera mengambil batang besi yang terjatuh itu, lalu menghujamkannya dengan sekuat tenaga ke mata Alice. Hantaman itu akhirnya membuat Alice benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Namun para polisi yang suka ikut campur justru merusak segalanya. Terjadinya beberapa kasus pembunuhan membuat mereka memutuskan untuk menyelidiki pusat kendali. Ketika mereka menyalakan listrik, program virus yang sebelumnya belum diunggah langsung lepas kendali. Kepala polisi melihat server disusupi, segera memerintahkan insinyur untuk menghentikan program. Namun saat itu, semua robot menundukkan kepala dan tidak bereaksi sama sekali. Sementara itu, di sisi lain, Alice perlahan membuka matanya. Pembantaian yang semula dikira telah berakhir, tampaknya akan dimulai kembali.